Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat belajar kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar pada pembelajaran yang pertama di subtema yang kedua, yaitu tentang hebatnya cita-citaku pada tema yang ke-6 ini. Bagaimana adik-adikku kelas 4 sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja adik-adikku kelas 4, kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, masih ingatkah materi tentang cita-cita? Kalian ingin menjadi apa di kemudian hari? Menjadi astronot, dokter, dosen, arsitek, ataupun poluan? Nah, setiap orang tentunya memiliki cita-cita untuk menjadi apa di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Adik-adikku kelas 4, adakah kalian yang ingin menjadi seorang guru? Nah, di sini ada sebuah kisah yang inspiratif yang perlu kalian simak dengan baik. Kalian pahami dengan baik ya melalui bacaan kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru, bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sangita Lahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Wah, sangat mulia sekali ya ibu guru ini. Oke, adik-adikku kelas 4. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Siapakah Sangita Lahman? Tepat sekali, ia merupakan seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Kemudian, mengapa ia ingin menjadi guru? Betul, baginya mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Dan selanjutnya, sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sangita untuk menjadi guru yang baik? Tepat sekali ya, Sangita memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak didiknya. Nah, adik-adikku kelas 4, tahukah kalian tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan? Masih ingat kan? Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Oke, untuk memahaminya, kita belajar satu persatu tentang daur hidup beberapa hewan. Yang pertama ada daur hidup katak. Jika kalian lihat, katak awalnya bertelur di dalam air. Kemudian telur tersebut menetas menjadi berudu.
Nah, setelah itu insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya, kemudian tumbuhlah kaki belakang. Setelah itu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Dan yang terakhir, setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Selanjutnya adik-adikku kelas 4, yaitu daur hidup kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Nah, jika kalian lihat gambarnya agak mirip-mirip ini ya. Telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Kemudian nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Selanjutnya ada daur hidup capung. Capung berkembang biak dengan bertelur. Ya, kemudian ini setelah bertelur dia menetas menjadi capung muda, sama disebut dengan nimfa. Kemudian setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Yang terakhir adik-adikku kelas 4, kita pelajari tentang daur hidup nyamuk. Nyamuk bertelur di permukaan air. Kemudian telur berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Dan setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Kemudian setelah itu pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga dewasa. Nah, sekarang yuk kita bersama klasifikasikan mana saja hewan yang mengalami daur hidup metamorfosis sempurna, dengan metamorfosis tidak sempurna, dan daur hidup tanpa metamorfosis. Yang pertama, hewan yang mengalami daur hidup metamorfosis sempurna adalah tepat sekali kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lalat. Sedangkan hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis tidak sempurna seperti kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Adapun hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis seperti ayam, kucing, burung, dan sapi. Nah, bagaimana adik-adikku kelas 4? Cukup mudah dipahami kan materi pembelajaran hari ini? Sampai di sini dulu ya pembelajaran yang kakak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, dapat kalian pahami dengan baik, dan dapat kalian pegang untuk pembelajaran-pembelajaran ke depan. Nah, semoga dengan materi pembelajaran yang kakak sampaikan, kalian tetap semangat belajar. Sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.